Parisi ve Helena. Suatu ketika, dahulu kala, ketika para dewa berbaur dalam urusan manusia, terjadi pertengkaran antara tiga dewi tentang siapa yang lebih cantik. Sebagai ratu para dewa abadi, akulah dewi yang paling cantik. Hera sayang, kau mungkin adalah ratu para dewa, tapi aku adalah dewi kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan adalah kecantikan, dan kecantikan adalah kebijaksanaan. Mereka itu satu dan sama. Omong kosong, Hera. Aku dewi dari cinta, dan aku memiliki kekuatan cinta karena akulah yang paling cantik. Cukup. Aku punya solusi untuk masalah kalian. Zeus mengusulkan sebuah kontes harus diadakan untuk menentukan siapa yang tercantik. Paris, Pangeran Troy, terpilih untuk menjadi juri kontes dan akan membuat keputusannya dengan memberikan apel Zeus untuk sang pemenang. Yah, kali ini kau tak bisa lolos, temanku. Tunggu. Jangan makan apel itu, karena itu dari para dewa. Dewa? Zeus, itu tepatnya. Mengapa Zeus memberiku apel? Itu adalah hadiah yang akan kau berikan kepada salah satu dari kami yang kau yakini sebagai yang paling cantik. Suatu kehormatan besar, bangsawan Paris. Sekarang, aku bisa menghemat banyak waktuku. Berikan apel itu padaku, dan sebagai ratu para dewa, aku akan memberimu kekuatan yang luar biasa. Sebagai pangeran, kau sudah memiliki kekuatan. Berikan apel itu padaku, dan aku akan memberimu kebijaksanaan yang luar biasa. Paris yang lembut, kau sudah jadi bijaksana melampaui usiamu. Dewasalah dengan memberiku apel itu, dan aku akan memberimu cinta dari wanita tercantik di dunia. Ya, kau tahu dengan siapa aku bicara? Helen dari Sparta. Tapi dia sudah menikah dengan Raja Menelaus. Sebuah ketidaknyamanan, aku jamin itu. Dia adalah putri Zeus, makhluk yang abadi seperti kita. Zeus tidak akan menyukainya. Aku yang akan menangani Zeus. Dia itu cantik, bukan? Dan dia bisa menjadi milikmu sepenuhnya untuk apel itu. Mungkin ini bukan ide yang bagus. Jika ramalan tentangku benar, aku takut padanya. Ramalan? Hah, ramalan itu tidak lebih dari mimpi ibumu. Troy tidak akan terbakar oleh tanganmu atau tangan orang lain. Aku dijauhi oleh orang tuaku dan ditinggalkan untuk hidup sebagai gembala karena mimpi ini. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Karena kau telah diangkat kembali sebagai pangeran dan telah menjadi juara terhebat, Troy. Dan sekarang aku menawarkanmu kesempatan untuk memenangkan hati Helen. Bagaimana menurutmu? Sekarang, beginilah cara kerjanya. Yang mulia, Tidak perlu formalitas darimu, Paris yang baik. Apa yang dibutuhkan Pangeran Troy dari Sparta? formalitas diplomatik, Raja Menelaus, dan tentu saja perilaku yang baik dari pendampingmu. Senang mendengarnya, dan ini sudah terlalu lama. Ayo, ceritakan bagaimana keadaan ayahmu. Istriku. Helen, ada yang ingin aku perkenalkan padamu. Selamat siang, Ratu Helen. Izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Namaku adalah... Tunggu, aku akan menebak nama ini. Pangeran yang datang mengunjungi kami? Baiklah. Hmm, Kesulitan, Nyonya? Oh tidak, Tuan yang baik.
hanya memperdebatkan sesuatu. Apa itu? Betapa jujurnya keinginanmu untuk aku. Mengenai namanya? Mengenai semuanya, rajaku. Aku telah mendengar cerita tentang seorang pangeran dari jauh, Troy yang terkenal dengan ketampanan dan juga gayanya yang modis. Kau adalah Paris, pangeran dan juara Troy. Apa aku benar? Kau benar, Helen. Inilah Paris dari Troy. Aku sungguh-sungguh menghargai itu. Sepertinya ada benarnya apa yang aku dengar itu. Baiklah, maka pesta akan diadakan malam ini untuk menyambut Pangeran Paris. Ini akan menjadi sebuah kehormatan jika kau makan malam dengan kami. Dan kemudian beruang itu berdiri dan berkata, tidak, tapi menurutku kau begitu. Ingatkan aku untuk tidak berburu beruang denganmu. Kau adalah pencerita yang luar biasa, Pangeran Paris. Aku berterima kasih, Nyonya. Untuk Sparta. Dan untuk Troy, semoga mereka selamanya bersatu. Tarian untuk Ratu? Aku akan senang sekali. Dan siapa ini? Aku tidak tahu siapa dia. Aku kira aku harus tahu ini. Mungkin ide yang bagus, kecuali... Kecuali apa? Tidak apa-apa, lupakan. Bagaimana dengan yang satu ini? Kecuali apa? Kecuali jika kau tidak berencana untuk tinggal, itu saja. Lalu kenapa aku tidak tinggal di sini? Pergi bersamaku, Helen, ke Troy. Dan mengapa aku melakukan itu? Karena aku lebih mencintaimu dari yang lainnya, Helen. Tapi kau hampir tidak mengenal aku. Cinta telah menjadi temanku selama kau tidak ada, dan cinta mengakui miliknya sendiri. Kapalku telah menunggu. Ayolah, aku akan menunjukkan cinta yang murni seperti fajar dan selembut hujan musim panas. Ayo kita berlayar, cepatlah. Ada apa? Aku tidak sepenuhnya jujur padamu hari ini di Sparta. Untuk kau tahu, aku sudah lama mencintaimu juga. Aku tidak tahu kau, tapi aku selalu merasakanmu. Di sana, di sampingku. Kita ditakdirkan untuk bersama, cintaku. Menelaus tidak akan pernah berhenti mencariku. Dan ketika dia tahu di mana aku, kemudian dia akan berurusan dengan para dewa, karena merekalah yang telah mempersatukan kita. kau tidak mengenalnya seperti aku. Apa? Apa itu? Bahkan di tengah malam, kecantikanmu bersinar seperti mercusuar bagi jiwaku. Ceritakan tentang Troy. Ratuku, apa kau sudah bangun? Ratuku?
Jaga! Helen, cari di taman. Jangan ada tempat yang terlewat. Yang mulia, dua wanita pelayan mengatakan mereka tahu di mana putri. Bawa mereka ke sini. Sekarang kembali bekerja. Kumpulkan dewan perangku. Baik, Yang Mulia. Paris! Paris! Aku menemukanmu. Benarkah? Itu benar. Itu benar. Dan mengapa kau mencariku, sepupu Aelia? Tidak begitu, konyol. Aku yang memanggil. Kita perlu bicara. Bagaimana dia bisa berdebat dengan alasan para dewa? Untuk Aphrodite, Dewi Cinta yang telah membawa kita. Cukup. Helen adalah istrinya dan Ratu Sparta. Kita mengambil resiko dengan Raja Menelaus dan saudaranya Raja Agamemnon dengan tidak mengembalikannya ke rumah yang sah. Tapi ayah, Ini bukan negosiasi, Paris. Troy bahkan tidak mampu menerima saran untuk konflik. Bolehkah aku duduk di sini mendengarkan manusia fana memutuskan nasib putri Zeus yang abadi? Apa yang ayahmu katakan benar tentang suamiku dan saudaranya. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Tapi aku juga tidak. Aku mencintai putramu dengan apa adanya, dan aku tidak bisa lagi berpisah darinya selain dari tubuhku sendiri. Sebagai raja, aku ragu mengambil risiko konfrontasi dengan Sparta dan juga sekutunya. Tetapi aku bahkan lebih ragu-ragu untuk mengambil risiko kemarahan para dewa dengan menyangkal salah satu keinginan hatinya sendiri. Tampaknya aku telah dikesampingkan di kerajaanku sendiri. Aku sangat disambut di sini untuk saat ini dan untuk selamanya. Panggilkan kurir. Kirimkan pesan kepada Raja Menelaus bahwa cinta sejati tidak akan mudah terintimidasi. Helen, sekarang dari Troy akan tinggal. Aku mempercayai penilaianmu ini, Aphrodite. Aku tidak akan mentolerir perang lain karena campur tanganmu. Oh, ayolah Zeus. Putrimu telah menemukan cinta sejati. Ini adalah sebuah hari istimewa. Jangan berbicara tentang perang konyol. Kasih yang tidak diperanakan itulah yang akan menjadi buah sebelum waktunya. Jika memang menghasilkan buah, marilah kita memetiknya bersama dan makan dengan lahap. Tes itu bukan seleraku, Aphrodite. Jika beberapa bahaya menimpa Helen, kaulah yang akan disalahkan oleh para dewa. Ya, baiklah. Mari kita berharap hal itu tidak terjadi. Kau dapat kembali ke Troy. Apa kau memiliki pesan untuk raja yang mulia? Oh ya, aku punya pesan untuk rajamu. Salah satunya akan kuberikan sendiri. Jemput saudaraku. Rakyat Sparta, hari ini kita berlayar untuk merebut kembali apa yang telah dicuri dari kita. Ketika kita mencapai tujuan kita akan menyerang dengan cepat dan pasti tanpa belas kasihan, dan tidak ada belas kasihan yang akan diberikan. Achilles dan Philoctetes memerintahkan serangan kita. Sekarang pergi, berjuang untuk dirimu sendiri, berjuang untuk satu sama lain, berjuang untuk rajamu, berjuang untuk Sparta. Ke Troy.
Tidak ada tentara di bumi yang bisa menahan kekuatan seperti itu. Tidak ada tentara. Seorang wanita. Iya, dan itu adalah wanita cantik. Dengan wajah yang meluncurkan 1000 kapal. Ya, siapapun itu, dia pasti memiliki tubuhmu. Menurutmu? Sebenarnya tidak. Sudahlah. Itu dia. Pangeran Paris, Ya, ada apa? tuanku, Raja meminta kehadiran Anda di benteng. Benteng? Dia bilang cepat. Kapal perang? Kapal perang Sparta dan Mycenaean. Jumlah mereka pasti ribuan. Mereka menuntut kita membebaskan Helen atau mereka akan melepaskan kemarahan tentara mereka. Mereka secara terbuka ingin berperang dengan kita. Seorang wanita. Sudah kubilang dia tidak akan pernah berhenti. Seharusnya kau tidak di sini. Aku mohon untuk berbeda, cintaku. Disinilah seharusnya aku berada. Cepatlah, Menelaus dan pasukannya akan tiba dalam 1 jam. Aku tidak menginginkan ini untukmu, untuk kita, untuk Troy. Begitu pula aku, cintaku. Tapi itulah harga sebuah cinta. Aku akan membayar harga seperti itu 10 kali lipat untuk saat lain di pelukanmu. Paris. Aku akan mengubah bintang-bintang di surga jika itu akan membuat kita tetap di sini bersama. Berjanjilah sesuatu padaku, Apapun. bahwa kau akan menemukan... Tidak, jangan katakan itu. Kau pernah bertanya seberapa jujurnya aku? Sekarang aku mohon padamu. Aku tidak akan bertahan lama. Begitu juga Troy. Telah diramalkan oleh ibuku sejak dulu, tapi kau akan berumur panjang dan hidup bahagia, jauh dari bau kematian dan perang. Berjanjilah padaku, kau akan menemukan seseorang yang membuatmu tersenyum lagi. Aku tidak bisa. Kau bisa, dan itu pasti. Aku harus pergi. Berjanjilah. Berjanjilah padaku, Helen. Aku berjanji. Pertempuran yang terjadi hari itu hanyalah awal dari konflik yang akan lebih besar. Satu yang akan berlangsung selama 1 dekade penuh, Perang Troy yang hebat. Akhirnya, benteng Troy yang besar dan kuat memberi mereka keunggulan ketinggian di atas para Sparta. Sparta kehilangan beberapa prajurit mereka yang kuat. Dan ini menyebabkan prajurit Menelaus berpura-pura mundur, sebuah langkah strategis yang licik. Troy tidak menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Prajurit Sparta membangun kuda kayu dalam 3 hari dan mempersembahkannya ke kuil Athena, Dewi Perang, di Troy, sebagai akhir perang yang damai dan berpura-pura kembali. Trojan sekarang senang dengan kemenangan mereka, mengambil kuda kayu di dalamnya sebagai simbol kemenangan mereka dan meletakkannya di luar kuil Athena sebagai hadiah untuk Dewi. Tetapi ketika malam tiba, Achilles dan anak buahnya diam-diam keluar dari kuda kayu dan membuka pintu utama Troy. Beberapa nyawa hilang. Darah tumpah tidak seperti sebelumnya.
cinta abadi, Helen Paris, menyerahkan kehidupan fananya. Bagi seorang wanita abadi, banyak kehidupan fana yang dicurahkan. Helen ditangkap dan dibawa kembali ke Menelaus, meninggalkan Troy yang dibantai dan dihancurkan, dan di sana tidak akan ada terlihat kehidupan selama beberapa abad berikutnya. Cinta antara putri Zeus yang abadi dan manusia fana menyebabkan kehancuran besar-besaran. Kegilaan dalam cinta Parislah yang menyebabkan semua kehancuran. Tapi begitulah kisah cinta sejati, dan beberapa kisah cinta begitu bagus sehingga membuat kota-kota yang hancur, kerajaan, dan kisah-kisah yang menusuk hati.